Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Geografi di bab Sistem Informasi Geografis. Yang pertama, apa itu Sistem Informasi Geografis? Sistem informasi geografis atau disingkat SIG adalah suatu bentuk informasi, ketepatan dan ketelitian bergantung pada teknik dalam melaksanakan pengumpulan, pengaturan, pengolahan, penyimpanan, serta pengkajian datanya. Lalu, penggunaan sistem informasi geografis. Jadi, penggunaannya itu, sistem informasi geografis menyimpan data sesuai dengan skala aslinya. Perubahan pada data keruangan yang tersimpan dalam memori komputer juga secara cepat dapat dilakukan. Hal ini membuat informasi geografi tersebut relatif cukup dinamis dan mampu memberikan tawaran alternatif keputusan dengan cepat. Karena adanya kemampuan memproses dan menganalisis data dengan tepat serta fleksibilitasnya melakukan berbagai simulasi. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan peta dengan SIG. Jadi, kelebihan peta itu mudah dibawa, mudah dipakai, bentuknya standar, untuk umum, dan teknologi bisa. Lalu untuk kelebihan SIG, SIG itu sangat efisien untuk peta yang baik, cepat untuk cek dan update, pemeliharaannya data per unit rendah, data atribut dan peta mudah dimanipulasikan, dan interaksi antara peta dan komputer. Lalu ada kekurangan peta dan SIG. Untuk kekurangan peta, peta itu bahannya tidak stabil. Biaya tinggi waktu updating, format yang ruwet, memakan tempat penyimpanan, dan susah untuk update data, dan perlu waktu dan biaya. Sedangkan kekurangan SIG, itu biayanya tinggi serta pemeliharaannya terus-menerus. Biayanya tinggi untuk data awal, perlu keahlian khusus, kompatibilitas data masih sulit, dan output hard copy dalam skala peta mahal. Selanjutnya ada komponen pendukung SIG. Jadi, komponen pendukung SIG ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perangkat keras. Poinnya ada CPU. CPU yaitu pusat pemusatan data-data digital. Lalu ada VDU, yaitu layar monitor untuk menyajikan hasil CPU. Selanjutnya ada printer, yaitu alat mencetak peta ukuran relatif kecil. Lalu ada plotter, yaitu alat mencetak peta ukuran besar. Ada digitizer, yaitu alat mengubah data teristris menjadi data digital. Lalu ada disk drive, yaitu bagian CPU untuk memasukkan program. Lalu tape drive, yaitu bagian CPU untuk menyimpan data. Selanjutnya ada RAM, yaitu perangkat yang digunakan CPU untuk menyimpan data sementara. Dan yang terakhir ada storage, yaitu perangkat untuk menyimpan data secara permanen. Yang kedua ada perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan software, yaitu program yang digunakan untuk mengoperasikan SIG seperti ARC-Info, ARC-View, MapInfo, ILWIS, ERDAS, dan AutoCAD. Yang ketiga ada data. Data ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada data spasial, yaitu data keruangan yang meliputi titik, garis, dan area. Dan ada pun data atribut, yaitu data yang memperjelaskan dari setiap fenomena. Dan yang keempat, ada pengelola SDM SIG. Yang pertama, ada kemampuan SIG tingkat operator, 2. Kemampuan SIG tingkat media, dan yang ketiga, kemampuan SIG tingkat manajer. Selanjutnya, ada tahapan kerja SIG. Yang pertama, tahap pemasukan data. Dalam tahap pemasukan data, kita perlu melakukan 3 hal. Yang pertama, memasukkan dan mengubah data asli ke dalam bentuk lain. 2. Data membentuk database. Dan yang ketiga, data dapat disimpan dan dikelola kembali untuk proses lebih lanjut. Yang kedua, ada tahap pemrosesan data. Dalam tahap pemrosesan data, ini ada 2 proses. Yang pertama ada manipulasi data. Yang kita lakukan dalam manipulasi data adalah 1. Membuat basis data, 2. Menghapus basis data, 3. Membuat tabel basis data, 4. Menghapus tabel basis data, 5. Mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel, 6. Mengubah dan mengedit data, 7. Menghapus data dari tabel basis data, dan yang ke-8 membuat indeks untuk setiap tabel basis data. Lalu yang kedua ada analisis data. Dalam analisis data ini kita melakukan 10 hal. Yang pertama ada analisis lebar, 2. Penjumlahan aritmatik, 3. Garis dan bidang, 4. Scoring, 5. Buffering, 6. Jaringan,
7 klasifikasi, 8 overlay atau tumpang susun, 9 analisis 3 dimensi, dan yang ke-10 pengolahan citra digital. Dan tahap terakhir adalah tahap pengeluaran data. Tahap pengeluaran data ini berfungsi untuk mengeluarkan dan menyampaikan informasi dari hasil pengolahan data. Informasi yang dikeluarkan biasanya berbentuk peta tematik, tabel, bagan, dan grafik. Selanjutnya ada sumber data dalam SIG. Sumber data dalam SIG ini diperoleh dari 3. Yang pertama, data lapangan atau terestris, yaitu pengumpulan data yang diperoleh langsung dari pengukuran lapangan, misalnya pengukuran pH tanah, salinitas air, curah hujan suatu wilayah. Yang kedua ada data peta, yaitu informasi yang terekam pada peta kertas atau film, kemudian dikonversikan ke dalam bentuk digital dengan menggunakan alat yang disebut digitizer. Dan yang ketiga ada data citra penginderaan jauh, yaitu pengumpulan data berupa foto udara atau radar. Data ini dapat diinterpretasi terlebih dahulu sebelum dikonversikan ke dalam bentuk digital. Sedangkan citra yang diperoleh dari satelit dalam bentuk digital dapat langsung digunakan setelah diadakan koreksi sebelumnya. Selanjutnya ada pengolahan data dalam SIG. Yang pertama ada penyiapan data. Penyiapan data yaitu mempersiapkan data yang akan digunakan untuk pembuatannya. Penyiapan data ini meliputi satu fungsi. Fungsi ini kita menyiapkan konsep dari aplikasi SIG yang akan dibuat, temanya untuk apa. Yang kedua ada grafis. Grafis ini menyangkut data-data yang digunakan untuk bisa memberi masukan data dalam bentuk data peta. Dan yang ketiga ada atribut. Atribut ini mengenai data-data lapangan yang sudah dianalisa dengan menggunakan Excel. Lalu yang kedua ada digitasi peta, yaitu tentang bagaimana data raster yang sudah diperoleh dari sebuah gambar peta kemudian dirubah ke dalam bentuk vektor. Dan yang ketiga adalah pengolahan data. Pengolahan data ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama ada pengarsipan, yaitu pembuatan data secara terpisah agar mudah menganalisa. Dan yang kedua adalah pemodelan, yaitu hasil dari penampakan data yang diarsipkan tadi. Selanjutnya adalah pemanfaatan sistem informasi geografis. Yang pertama ada inventarisasi sumber daya alam, yang terdiri dari 1 ada sumber daya air. Di sumber daya air ini terutama tentang jumlah distribusi dan kualitas air, baik air permukaan maupun air tanah. Yang kedua ada sumber daya lahan, yang diutamakan mengenai ketersediaan, kesesuaian, dan kemampuan lahan. Yang ketiga ada sumber daya mineral, tentang jenis, kualitas, cadangan, dan persebaran. Yang keempat ada sumber daya hutan, yaitu inventarisasi sumber daya hutan, tentang luas, jenis, dan kerusakan hutan. Dan yang kelima ada sumber daya laut. Potensi sumber daya laut, baik sumber daya mineral maupun sumber daya hayati laut, terutama tentang jenis, potensi, dan persebaran yang dapat diinventarisasikan. Dan yang kedua ada perencanaan pembangunan wilayah. Yang pertama, merencanakan pembangunan bendungan. 2. Pembangunan jalan raya atau jalan tol baru. 3. Permukiman transmigran. 4. Ramalan luas panen dan hasilnya di daerah pertanian. Dan yang kelima, pemantauan wilayah yang terkena musibah banjir. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Geografi di bab Sistem Informasi Geografis. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat. Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.